Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar. Hari ini bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang akhlak, yaitu menghindari riba dan menumbuhkan sikap tabayun. Ayo nih, siapa nih yang suka riba, suka ngomongin temannya, baik secara terang-terangan atau di belakang? Atau siapa juga nih yang suka menyebarkan berita tanpa melihat dulu berita tersebut benar atau salah? Ayo ngaku. Tuh kan, baiklah anak-anak ya. Jadi kita akan belajar tentang riba. Pengertian riba. Riba adalah menyebutkan aib seseorang baik dengan perkataan, tulisan atau tindakan yang dapat merugikan orang tersebut. Contoh riba. Nah, apa saja sih contohnya riba itu? Riba itu diantaranya membicarakan kekurangan orang lain di belakangnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh riba. Yang kedua, menyebarkan keburukan atau isu yang tidak benar. Yang ketiga, mengejek penampilan atau tindakan seseorang di belakangnya. Hukum riba. Dalam Islam, riba sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kalian merasa jijik, bukan? Nah, ini adalah dalil tentang tidak dibolehkannya kita melakukan riba. Jadi barang siapa yang masih melakukan riba berdasarkan ayat ini, maka itu diibaratkan kita memakan daging saudara kita sendiri yang sudah meninggal. Ya, tentunya sangat jijik kita saja memakan daging atau ayam yang sudah meninggal saja jijik, ini apalagi daging saudaranya, berarti daging manusia. Dosa riba. Riba mengandung dosa dan merusak hubungan antar sesama manusia. Bahaya riba. Apa saja bahaya riba itu? Di antaranya bahaya riba ini berdampak pada hubungan sosial kita, yaitu merusak persahabatan dan menimbulkan permusuhan. Yang kedua, riba dapat menghilangkan pahala. Riba sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Dan yang ketiga, orang yang suka riba akan mendapatkan dosa besar. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara menghindari riba? Nah, ini ada 5 kiat dari Bapak bagaimana cara kita agar terhindar daripada riba. Yang pertama, cara menghindari riba adalah ingat dosa dan akibatnya. Jadi kalau kita mau melakukan riba, ingat dosanya dan pikirkan apa akibatnya. Selalu sadari bahwa riba adalah perbuatan dosa besar. Yang kedua, anak-anak, fokus pada hal positif. Sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat agar kita terhindar, terjauh, ataupun tidak memikirkan untuk melakukan riba. Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara.
Tanyakan dulu anak-anak, apakah informasi ini perlu dibagikan, apakah informasi ini benar atau tidak. Ya, dengan begitu maka kita akan terhindar daripada riba. Yang keempat, jaga pergaulan. Berada di lingkungan yang tidak mendukung riba. Artinya kita menjaga pergaulan kita agar usahakan diri kita ini berada di tempat lingkungan yang tidak mendukung untuk riba, bukan sebaliknya. Dan yang kelima, beristighfar dan taubat. Jika terlanjur riba, anak-anak segera bertobat dan meminta maaf terhadap orang yang kita ribai. Nah, demikianlah anak-anak tentang riba. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun adalah sikap berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi dengan memeriksa kebenaran terlebih dahulu. Artinya kalau kita mendapatkan suatu berita baik di dunia nyata ataupun di dunia sosial, jangan sampai kita langsung memfollow up atau membagikan berita tersebut. Kita teliti dulu benar atau tidak berita tersebut. Jangan-jangan berita itu adalah sebuah hoax. Nah, dalil Al-Quran tentang tabayun di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Ya, ayat ini lagi-lagi menyuruh kita berhati-hati tentang suatu informasi yang kita terima. Pentingnya tabayun. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ya, ada 3 manfaat mengapa kita harus melakukan sikap tabayun. Yang pertama, agar terhindar dari fitnah, mencegah penyebaran berita palsu. Yang kedua, membangun keharmonisan sosial. Artinya kita menjaga hubungan baik antar individu atau kelompok. Dan yang terakhir, meningkatkan kredibilitas pribadi, menjadikan diri kita individu yang dipercaya dalam menyampaikan informasi. Bagaimana cara menerapkan tabayun? Nah, di sini ada beberapa cara ya agar kita bisa menerapkan, melaksanakan sikap tabayun pada diri kita sendiri. Yang pertama, tipsnya anak-anak, periksa sumber informasi. Jadi kalau kita dapat informasi, periksa dulu sumbernya, benar atau tidak sumbernya ini. Jangan-jangan sumbernya ini adalah sumber yang suka menyebarkan berita hoax. Jadi pastikan sumber terpercaya dan memiliki kredibilitas. Kemudian cross check dengan fakta. Nah, bandingkan informasi dengan data yang relevan. Bertanya kepada ahli atau pihak terkait. Jadi kita berkonsultasi atau bertanya informasi tentang informasi yang meragukan. Dan yang terakhir, hindari emosi. Jangan cepat-cepat marah, jangan terburu-buru menyebarkan informasi hanya karena kita dalam keadaan emosi atau marah, anak-anak. Apa sih keutamaan sikap tabayun? Sikap tabayun itu menjadikan pribadi kita lebih bijaksana. Kemudian kalau kita bertabayun, kita akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala karena kita terhindar dari kesalahan dalam menyebarkan sebuah informasi. Dan yang ketiga, menghindari dosa penyebaran hoax. Nah, anak-anak, sampailah kita pada kesimpulan hari ini dari pembelajaran ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, anak-anak,
Jadikan lisan kita sarana kebaikan. Hindari perbuatan buruk seperti ghibah, selalu tabayun agar tidak termakan informasi palsu. Dan yang keempat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik dan benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.